Saya akan mempresentasikan tugas bank dan lembaga keuangan yang berjudul Microfinance dan Lembaga Penjamin Kredit atau LPK. Pengertian microfinance. Microfinance adalah kegiatan pemberi modal untuk usaha kecil dan menengah tanpa agunan. Sesuai namanya yang terdiri dari dua kata, mikro dan finance. Keuangan mikro ini memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu bertujuan untuk menerapkan strategi guna mengurangi kemiskinan melalui bantuan suatu lembaga, baik itu lembaga yang didirikan oleh pemerintah ataupun lembaga tertentu dalam bentuk perseroan atau koperasi. Lembaga khusus ini kemudian lebih dikenal sebagai lembaga keuangan mikro atau LKM. Adapun bentuk dukungan yang diselenggarakan berupa pinjaman dana, pengelolaan simpanan, serta konsultasi terkait pengembangan usaha. Hadirnya microfinance tentu sangat menguntungkan masyarakat menengah ke bawah. Pasalnya, penjamin modal usaha melalui bank konvensional cenderung sulit dikarenakan masyarakat menengah ke bawah tidak memiliki jaminan pasti. Misalnya, pendapatan tetap maupun aset. Keuntungan lainnya, microfinance turut andil membantu masyarakat untuk dapat mengelola dana pinjaman seefektif mungkin melalui pembekalan ilmu yang cukup. Hal ini tentunya berkontribusi dalam membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat Indonesia serta kesejahteraan bagi kelompok menengah ke bawah. Dasar hukum. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, keuangan mikro atau microfinance memiliki dasar hukum yang kuat, di antaranya yaitu sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Undang-Undang LKM. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang suku bunga. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan atau SEOJK Nomor 29/SEOJK-05/2015 tentang laporan keuangan lembaga keuangan mikro. 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK antara lain POJK Nomor 12/POJK-05/2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan lembaga keuangan mikro. POJK Nomor 13/POJK-05/2014 tentang penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro. PJOK Nomor 14/POJK-05/2014 tentang pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro. POJK Nomor 61/POJK-05/2015 tentang perubahan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK-05/2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan keuangan mikro. Yang kelima, POJK Nomor 62/POJK-05/2015 tentang perubahan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 POJK-05/2014 tentang penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro. Peran microfinance. Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan, tujuan dari lembaga keuangan mikro antara lain meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, serta membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama miskin atau berpenghasilan rendah. OJK juga menetapkan kegiatan usaha lembaga keuangan mikro (LKM) yang meliputi jasa lembaga usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala milik dalam usaha mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Meskipun memiliki peran yang strategis dalam pemberdayaan ekonomi, penerapan microfinance di Indonesia tentunya tidak terhindar dari berbagai permasalahan dan tantangan baik yang bersifat internal ataupun eksternal. Peran microfinance.
maupun informal, bahkan persorangan. Setelah kita mengetahui bahwa microfinance adalah bentuk dukungan yang komprehensif untuk pembangunan usaha, selanjutnya kita perlu mengetahui apa saja peranan microfinance atau lembaga keuangan mikro. Yang pertama, mempermudah akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat kurang mampu. Dua, peningkatan pemberdayaan ekonomi serta produktivitas masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah dan berpenghasilan rendah. 4. Sebagai jasa konsultasi pengembangan usaha skala kecil atau mikro. 5. Mengelola simpanan dana masyarakat menengah ke bawah. 6. Memberikan edukasi kegiatan usaha yang dapat dilakukan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan intelektual masyarakat atau kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan. Siapa saja yang layak mendapatkan bantuan microfinance? Microfinance adalah lembaga keuangan yang dikhususkan untuk memberikan pinjaman bagi usaha skala kecil. Berikut ini merupakan beberapa kelompok layak memperoleh bantuan microfinance. Yang pertama, the poor of the poor, labor poor, self-employed poor, economically active poor. Microfinance adalah lembaga keuangan mikro atau LKM, memiliki prinsip umum dalam penerapannya, di antaranya berikut ini. Pelayanan dan pengembangan produk microfinance harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi nasabah mikro, serta pelayanannya terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat melalui pendekatan sistem dan prosedur yang mudah, lokasi yang strategis sehingga mudah dijangkau, organisasi, sistem operasional, administrasi, pengawasan, dan sistem informasi didesain secara sederhana, mudah, efisien, efektif, dan transparan. Sumber pendanaan kredit microfinance. Adapun sumber pendanaan untuk pengembangan kredit microfinance adalah berasal dari dana Pemda yang bersumber dari APBD, dana pihak ketiga atau masyarakat, dana cadangan perbankan, dana dari pihak funding atau donatur lain. Suku bunga microfinance. Perhitungan bunga kredit microfinance bersifat sistem flat rate. Banyak perhitungan secara flat rate telah kita bahas pada bab sebelumnya. Diterapkannya perhitungan secara flat rate adalah bentuk dari keinginan untuk menciptakan kondisi yang menjamin usaha mikro agar sustainable. Prinsip pemberian kredit microfinance. Dalam pemberian kredit microfinance ada beberapa prinsip yang selalu dianut, yaitu bersifat umum. Atau bersifat umum artinya semua pihak dan siapa saja yang layak untuk menerima kredit microfinance dan memperolehnya. Yang kedua bersifat individual, yang ketiga bersifat selektif, yang keempat bersifat bisnis. Definisi lembaga pinjaman kredit. Lembaga pinjaman kredit adalah yang berusaha memberikan solusi namun mengalami masalah karena dianggap tidak bankable atau tidak layak diusahakan menjadi viable atau layak memperoleh pinjaman. Jenis skema penjaman kredit. Ada beberapa jenis skema penjaman kredit sebagaimana yang disampaikan oleh Alvaro Navajos, keuntungan terbentuknya lembaga pinjaman kredit. Ada beberapa keuntungan terbentuknya lembaga pinjaman kredit, yaitu pinjaman kredit dapat menurunkan moral hazard. Debitur memiliki beberapa keuntungan, yaitu program kreditnya memiliki permasalahan dalam kredit
sosial melalui lembaga informasi. Misalnya, meminjam dana dari rentenir atau minta darat, meskipun mereka sadar bahwa bunga yang diperoleh sangat tinggi. Lebih mengandalkan jasa simpan informal, rendahnya kualitas SDM atau sumber daya manusia. Kerjasama Lembaga Keuangan Mikro Australia Indonesia, Bambu Mikrokredit atau yang biasa disebut dengan Bambu, menjadi salah satu lembaga keuangan mikro asal Australia Barat yang aktif dalam membangun interaksi positif dengan Indonesia. Cara kerja Bambu di Indonesia adalah dengan memperkerjakan staf dan relawan lokal sehingga terciptanya interaksi erat antar komunitas lokal serta adanya kunjungan perwakilan Bambu di lokasi agen di Indonesia. Sebagai lembaga keuangan mikro, Bambu menyediakan pinjaman tanpa bunga, pembayaran yang fleksibel, terjalinnya hubungan dengan komunitas lokal, biaya operasional rendah, penggunaan dana sumber secara maksimal, koneksi Australia Indonesia, serta donasi yang digunakan berulang kali saat pinjaman dilunasi. Kemitraan Bambu juga memiliki kegiatan yang proaktif melestarikan budaya, lingkungan, pertanian, pendidikan non-formal, sosial, ekonomi kecil seperti UMKM, bidang tatak, busana, batik, perak, dan lain sebagainya. Berikut presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan.